Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah pagi ini sebab kita masih diberikan kesempatan hidup dan menikmati hari-hari yang Tuhan sediakan bagi kita. Saatnya kita berserah diri dan kita tundukkan kepala kita, bersujud di hadapan di kaki Kristus sembari memohon pertolongannya. Kita saat teduh. Saudaraku, terpuji nama Tuhan yang beri kita kesempatan untuk bersekutu dengannya. Namun, kita akan dihantar sebuah nyanyian pujian yang mengingatkan kita selalu datang kepada Tuhan dari dosa-dosa kita, dari segala kesederhanaan kita. Dalam buku Ende 432 siap kurungan nih dosa ke. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga semua sehat dan tidak kurang suatu apapun saat ini. Percayalah, Allahku, Allah kita akan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan saudara-saudaraku. Dan aku berdoa dimanapun sahabatku, saudara-saudaraku berada saat ini, doaku menyertaimu dan kita senantiasa sehat di dalam Tuhan. Baik saudaraku, hari ini firman Tuhan akan menguatkan kita bersama-sama
tertulis dalam Injil Matius pasal 14 ayat 14, tepatnya hari ini Sabtu 27 Mei 2023. Demikian dituliskan di sana. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dungro Yesus siani tidak mahala macai torok, jadi asima rohana mida nasida di pamaluma akan amar sakit nadi nasida ido sahat ni drupu nasal tu hita sederion. Sahabatku, saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah keinginanmu, kerinduanmu hari ini? Apa yang paling penting di benakmu yang harus diselesaikan hari ini? Tentu berkaitan dengan kebutuhan dan masa depan. Saya yakin kita memiliki kebutuhan, keinginan yang berbeda-beda, dan kita diberi kesempatan memilih yang terbaik untuk kita masing-masing. Ya, gunakanlah dan olahlah alam ini supaya berbuah bagimu dan orang lain. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang sia-sia, kecuali manusia itu malas mengubah dan mengolahnya. Sesungguhnya semua yang ada di alam dunia ini sangat penting, berarti dalam kehidupan kita, dan Tuhan sudah siapkan itu. Persoalannya, manusia tidak mau dan cenderung hanya memikirkan pada dirinya sendiri. Manusia sering egois, lupa diri, lupa sahabat, lupa orang lain, lupa penciptanya, Tuhan. Saudaraku yang kami kasihi, kali ini kita diingatkan masih ada satu hal yang paling penting dalam hidup kita yang tidak boleh kita lupakan, dan itu harus kita lakukan apapun yang terjadi dan apapun resikonya. Apakah itu? Jawabnya adalah mengikut Yesus. Keputusanku, keputusanmu. Ikutilah Yesus dan teladan yang diperbuatnya. Buat apa itu mengikut Yesus? Karena dalam Yesus ada keselamatan. Ketika mengikut Yesus, kita akan menemukan kedamaian, kebahagiaan. Di dalam Yesus semua tercukupkan. Di dalam Kristus kita akan menemukan jati diri kita, dan kita sadar siapakah kita di hadapan Tuhan itu. Saudaraku, jangan pernah menyesali ketika ada problem, masalah yang saudara hadapi. Jangan salahkan Tuhan. Lebih baik salahkan diri sendiri untuk berubah. Yesus tidak mempersalahkan orang lain yang selalu membencinya dan menghinanya. Kadang diolok-olokkan, kadang dibilang anak tukang kayu. Bagaimana kau anak tukang kayu bisa mendapat gelar juru selamat?
ibumu saja perempuan biasa, bapamu tukang kayu, bagaimana kau bisa menjadi anak Allah? Datang dari surga. Begitu setiap orang, terlebih para Yahudi yang membenci Kristus, para penguasa, raja-raja, penatua, para malim, semua mengupayakan supaya Yesus tersingkirkan dan Yesus akan mati. Tapi Yesus tidak pernah membalaskannya. Yesus selalu berdoa dan mengatakan, Aliamang marpamuati rohami dan nasida kadang diboto na benay. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus tidak membalaskan kebencian dengan kebencian, kejahatan dengan kejahatan, tapi Yesus membalaskan kebencian dan kejahatan dengan kasih. Sampai dia diolok-olok, dia ditolak, dia diusir dari tempat atau kampung halamannya. Nazaret, kenangan yang manis bagi Yesus, karena dia diusir, didorong dari sana. Hebatnya lagi, para raja begitu teganya memperdaya rakyatnya. Herodes sendiri membunuh Yohanes Pembaptis. Teganya kepalanya dipenggal, ditaruh di atas sebuah piring atau talam, diserahkan pada seorang gadis sama ibunya. Perbuatan sangat keji. Karena itu Yesus mencoba menyingkirkan diri dan mau hidup tenang. Dia naik perahu yang bertolak dari Nazaret. Tetapi di tengah jalan, orang tahu dan orang melihat Yesus lewat, dikejar. Guru, Mesias, Rabi, sembuhkan aku, berbondong-bondong semuanya datang. Soal kasuan di Yesus sih, tiada ketenangan, semua harus dilakukan. Orang-orang sakit datang menghampiri, sembuhkan aku. Yesus pun tidak tega dan menyembuhkan mereka satu persatu. Lebih dari itu, orang banyak butuh juga uluran, perhatian, pertolongan Yesus. Mereka yang banyak datang mengikuti Yesus, ya mereka lapar. Cari makan di mana? Mana ada kantin, warung gede? Gak ada. Mereka harus mati kelaparan di sana, karena jumlah mereka mencapai 5.000. Bagaimana Yesus memberi mereka makan 5.000 orang? Ngasih 10 orang udah susah. Murid-murid yang 12 saja cukup sudah susah. 5.000. Tapi inilah kuasa Tuhan dan kuasa Yesus. Dengan 2 ikan, 5 roti, Tuhan jadikan menjadi 12 bakul. Dan banyak lagi sisa, tercukupkan, kenyang semua, kenyang. Sekarang mereka lega dan mereka puji Tuhan. Dalam Yesus semua tercukupkan. Oleh karena itu saudaraku, datanglah pada Yesus. Engkau akan dipenuhi, engkau dicukupkan, engkau akan dibantu, engkau diselamatkan. Jangan pernah khawatir akan apapun juga. Datanglah pada Yesus. Dan saatnya datang pada Roh Kudus. Katakanlah hari ini, supaya Roh Kudus datang padamu, menghampiri, menolongmu, menopangmu, menyelamatkan, memberimu penghiburan. Katakanlah, Aletodi Parbadia Sesonggobi Hamion.
Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu tersebut kami dikuatkan untuk melakukan tugas kami. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi. Sehat. Tuhan berkati. Shalom.